Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardi Nurul Fitra Iskandar dengan NIM 3 digit terakhir 003 akan mendemonstrasikan mengenai pengolahan data keuangan dengan 3 outline, yakni pembuatan peta persebaran fasilitas, tutupan lahan, dan peta tematik sebagai tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, langsung saja yang pertama kita akan mengetahui persebaran fasilitas. Untuk cakupan wilayahnya sendiri, di sini saya akan mengambil salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, yaitu Desa Karangbangun. Oke, di sini saya masukkan dulu untuk SHP Desa Karangbangunnya. Ini dia. Nah, setelah udah, kita bisa langsung mengetahui sebaran fasilitasnya dengan mengecek di salah satunya menggunakan Google My Maps. Oke, kita ke Google My Maps. Nah, di Google My Maps ini kita bisa tahu titik-titik lokasi, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di desa tersebut. Baik, ini sudah muncul di layar untuk Google My Maps-nya. Selanjutnya, fasilitas yang akan digunakan diantaranya ada fasilitas pendidikan, kemudian ada fasilitas peribadatan, kesehatan, dan juga perekonomian. Nah, untuk mengetahui persebarannya, kita bisa lihat melalui ini. Tinggal diketik saja search di sini apa yang mau kita cari. Misal untuk fasilitas pendidikan di sini diambil sekolah dasar atau SD. Kita bisa search SD di Desa Karangbangun Jumapolo. Nah, nanti akan muncul titik-titik hijau ini. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas ya yang ada di Karangbangun. Namun, kita juga perlu cross-check lagi dengan diklik saja satu-satu kayak gini karena untuk memastikan bahwa dia berada di Desa Karangbangun. Kayak ini contohnya detailnya Kebun Wetan Karangbangun, berarti dia bisa dimasukkan. Nah, untuk menambahkannya itu tinggal klik plus di sini. Dan juga kita bisa cek yang lain kayak gini. Nah, ini sama-sama juga ya di Karangbangun kita plus saja. Terus ini di Karangbangun juga di plus. Dan yang lainnya ya sama ya di Karangbangun juga, tapi tidak perlu yang banyak. Jadi cukup. Nah, selanjutnya lapisan tanpa judul. Kita bisa kasih nama di sini ya. Jadi misalnya fasilitas pendidikan di Desa Karangbangun. Oke, simpan. Kemudian selanjutnya ada fasilitas peribadatan. Fasilitas peribadatan ini bisa masjid, bisa gereja, bisa vihara pura, dan lain-lainnya. Oke, untuk nambahinnya di sini tinggal tambahkan lapisan, diklik. Nah, nanti dia akan muncul baru. Nah, kita bisa langsung search fasilitas yang lainnya. Misal masjid. Kita search Masjid Desa Karangbangun Jumapolo. Nah, ini muncul titik-titik hijaunya. Sama seperti tadi, tinggal kita add saja di plus ya. Ini ada banyak, bisa dicek-cek juga untuk lokasi titiknya di mana, seperti itu. Ya, tinggal di plus. Kita cek lagi untuk detail alamatnya ya. Apakah dia benar-benar di Karangbangun atau tidak gitu. Ini di Karangbangun juga. Ini di Karangbangun juga. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya kita cari gereja. Oke, ternyata ada satu gereja di Desa Karangbangun. Ini bisa kita tambahkan ke fasilitas peribadatan dengan klik plus. Oke, baik, karena ini sudah cukup banyak ya untuk fasilitas peribadatannya. Langsung saja ini di bagian lapisan tanpa judul, kita kasih judul yang sesuai, yaitu fasilitas peribadatan di Desa Karangbangun. Oke,
Untuk fasilitas kesehatan, kita bisa cek juga. Kita cari tadi mengenai puskesmas, fasilitas kesehatan di Karangbangun sendiri ternyata belum ada tuh, maka bisa kita lanjut saja ke yang lain, ke fasilitas perekonomian. Di sini bisa pasar, kita cari saja pasar di Desa Karangbangun, Jumapolo. Oke, ini muncul ternyata ada satu pasar, ini namanya Pasar Johok ya. Nih, sesuai juga detail alamatnya Karangbangun. Oke, selain itu, karena ini cuma satu ya pasarnya, kita bisa cari minimarket di Desa Karangbangun. Oke, ini ada banyak. Kita ambil salah satu aja. Ini misalkan REC Manggala Mardo. Oke, ini sudah banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langsung saja kita ekspor ke KML atau KMZ. Caranya, klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian nih sudah ada opsinya di bawah. Tinggal klik saja. Kemudian di bagian sini kita satu-satu ya. Misalkan dulu fasilitas pendidikan. Nah, kemudian lagi untuk fasilitas-fasilitas berikutnya, fasilitas peribadan, download lagi. Dan yang terakhir untuk fasilitas perekonomian. Klik download. Oke, sudah ada semua nih tiga-tiganya. Lanjut, kita masukkan quantum GIS-nya. Baik, setelah mendapatkan data ketiga fasilitas tadi, selanjutnya kita masuk ke QGIS. Nah, ini sudah ada SHP untuk desanya. Langsung saja kita masukkan data fasilitasnya. Ini ada 3, tinggal di drag ke bagian layer. Nah, dia akan muncul. Baik, ini tampak juga fasilitasnya titik-titik ya. Nah, untuk membedakannya agar kita juga mudah untuk memahaminya, bisa saja diklik pada layer yang dituju. Misalkan di sini fasilitas peribadatan, klik kanan, klik properties, dan di bagian simbologi. Kita bisa atur simbolnya mau bagaimana. Misalkan saya di sini mau mengambil segitiga biru. Lalu klik apply dan oke. Nah, muncul segitiga-segitiga tadi. Oke, lanjut ke fasilitas pendidikan, melakukan hal yang sama ke simbologi dan di sini untuk pendidikan dari saya mau memilih ini segitiga hijau, klik apply dan oke juga. Kemudian yang terakhir untuk fasilitas perekonomian, lakukan hal yang sama ke simbologi dan saya memilih segitiga merah ini. Oke, nah ini sudah jelas. Untuk titik-titiknya, ini ada perekonomian yang merah, kemudian yang biru itu fasilitas peribadatan, kemudian yang hijau ini ada fasilitas pendidikan, khususnya sekolah dasar. Okay. Baik, selanjutnya untuk peta tematik, kita bisa masukkan dulu untuk klaster SAP klasternya, klaster Jumantono. Selanjutnya yang paling utama adalah kita membuat tabel yang isinya mengenai kepadatan penduduk. Nah, untuk membuat ini sebelumnya kita harus samakan dulu dengan nama-nama urutan untuk desa di atribut table yang ada di SHP cluster ini. Nah, harus sama. Kenapa? Karena nanti kita akan join datanya. Jadi ya kita harus samakan antara atribut table di sini dan urutan Excel-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu tinggal di save as. Nah, di save as, kemudian untuk save as type-nya ya,
Formatnya itu adalah CSV yang koma delimited. Baik, selanjutnya setelah di-save datanya, kita bisa input dengan cara klik layer, kemudian add layer, kemudian klik add delimited text layer. Nah, ini dia, kita tinggal masukkan saja filenya. Saya pakai yang ini. Oke, kemudian untuk file formatnya, di sini custom delimiters, tab-nya di checklist, semicolon-nya di checklist, kemudian untuk quote-nya di sini isi titik koma. Kemudian untuk record and fields options-nya, untuk number of header lines to discard-nya kita 0, first record has field names dan detect field types-nya di checklist. Kemudian untuk geometry definition-nya, kita pilih yang mau geometry. Nah, ini untuk sampel datanya sudah masuk, ya. Tadi juga sudah diklasifikasikan oleh saya. Ini ada desa, jumlah penduduk, kepadatan bruto, dan klasifikasi kepadatan penduduk bruto. Oke, setelah itu tinggal klik add dan close. Nah, ini sudah ada untuk datanya. Selanjutnya adalah klik layer kelurahannya tadi, kemudian ke properties. Nah, klik join. Tinggal ini tambahkan. Untuk join layernya tidak usah diubah, tematik six saja. Kemudian join fieldnya desa dan target fieldnya desa. Oke, ini tidak usah diapa-apakan. Oke, dan apply. Oke, kita buka ya untuk atribut tabelnya. Nah, ini ada perbedaan ya antara yang sebelum dan sesudah. Di sini bertambah, ya jelas. Nah, setelah itu kalau sudah bertambah seperti ini, kita tinggal mengklasifikasikannya saja untuk membentuk peta tematik. Caranya bagaimana? Caranya tadi klik kanan pada SHP kelurahannya, maaf, SHP klasternya, kemudian klik properties, klik simbology, dan di sini kita pilih categorize untuk klasifikasi kepadatan penduduk. Random colors, misalkan merah. Oke, ini sudah. Tapi karena ini masih acak gitu ya, antara urutannya, kita tinggal drag-drag saja dan disesuaikan urutannya yang benar. Oke, ini sudah tepat, namun warnanya memang tidak tepat, tidak apa-apa, kita klik lagi saja untuk color ramp-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal klik apply dan oke. Nah, ini untuk kepadatan penduduk ya, berdasarkan klasifikasi. Nah, ini kan tidak ada labelnya. Untuk menambah label, tinggal klik kanan kemudian layer properties, dan pada bagian label ini, dipilih yang single label, kemudian value-nya kita pilih desa. Nah, dia akan muncul nama-namanya. Baik, untuk kepadatan penduduk sendiri di klaster Jemantono, untuk yang paling tinggi atau sangat tinggi itu berada di Sukosari, Samiraja Blorong, dan Seringin. Kemudian untuk klasifikasi tinggi, ini ada di Jolopolo dan Tunggalrejo. Kemudian yang sedang ada di Kuangsan, Tugu, Mulut, dan Kemantar. Yang cukup rendah ada di Kenengan, Sedayu, Jatirejo, Lemah Bangkas, Ban, Karangbangun, Pelosok, Briwondo, dan Kadipiro. Sementara itu untuk sisanya, Kebak, Bakalan, Kedaung, dan Jemantoro termasuk dalam klasifikasi rendah. Baik, selanjutnya kita juga bisa melihat berdasarkan jumlah penduduk. Caranya bagaimana? Kita ke properties kembali, kemudian ke simbology. Nah, kalau untuk jumlah penduduk ini karena belum ada kategori atau klasifikasinya, kita bisa pilih yang graduated, terus yang ini jumlah penduduk. Oke, presisinya kita nolkan saja. Classify.
Nah, dia kan muncul seperti ini. Oke, dia teratur saja untuk precision-nya. Ini untuk legend formatnya biarkan saja. Dan klik apply. Nah, dia akan berubah. Berdasarkan kategori, di sini ada interval 4.900 sampai 5.900 jiwa, sampai yang terkecil ada 2.700 jiwa sampai 300. Untuk klasifikasi tertinggi sendiri atau desa yang memiliki jumlah penduduk tertinggi, ini ada di Tugu, Sedayu, Jumapolo, Seringin, dan Tegalrejo. Sementara untuk yang interval 4.000 sampai 4.900 itu ada di Blorong, Gunung, Genengan, dan Kuangsan. Selanjutnya untuk interval 3.600 sampai 400 jiwa itu ada di Isamirejul, Kebak, Gemantar, Jumantaro, dan Jatirejo. Kemudian untuk klasifikasi 300 sampai 3.600 jiwa itu ada di Sukosari, Bakalan, Lemah Bang, dan Kadipiro. Sementara untuk sisanya seperti Paseban, Karangbangun, Pelosok, Giriwondo, dan Kedawung berada pada klasifikasi paling bawah, yakni interval 2.700 sampai 3.000 jiwa. Oke, itu untuk peta tematik. Jadi kita bisa tahu mana bagian-bagian yang termasuk dalam klasifikasi tinggi atau rendah. Baik, outline selanjutnya setelah persebaran fasilitas dan tematik ada tutupan lahan. Namun sebelum itu kita harus download dulu mengenai citra Landsat-nya di salah satunya bisa di USGS Earth Explorer. Nah, karena saya sudah download, bisa langsung di drag saja. Baik, saya search dulu filenya. Nah, ini ya. Untuk type-nya, untuk band-nya kita pakai yang B2, B3, dan B4. Nah, tinggal dipilih saja dan di drag ke QGIS. Oke, ini sudah muncul untuk ketiga citranya. Langkah selanjutnya adalah kita merge ketiga layer ini. Caranya dengan blok 3 layer ini, kemudian kita ke raster, miscellaneous, dan ke merge. Oke, di bagian sini kita klik titik 3 dan select all. Kemudian checklist, place each input file into a spreadsheet. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja dan klik run. Baik, ini sudah ada, sudah tampak layer merge-nya. Kita klik close dan kita drag ke bagian atas. Nah, tampak berbeda bukan? Nah, selanjutnya kita klik kanan pada layer merge, klik properties, kemudian di bagian simbology ini kita ubah red band, green band, dan blue band-nya. Untuk red band sendiri 3, green band tetap 2, dan blue band ini band 1 gray. Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya tinggal kita tambahkan SHP desa yang dituju. Karena gitu, saya pakai desa Karangbangun, pilihkan saja dan ini terlihat. Disinilah letak desa Karangbangun bila dilihat dari citranya. Nah, sangat kecil ya. Oke, selanjutnya setelah itu tinggal diklip. Diklipnya bagaimana? Karena di sini berbeda ya, satu raster, satu vektor. Kita klik dulu untuk layer yang merge ini, kemudian ke bagian raster, kita pilih extraction, dan klik clip raster by mask layer. Setelah itu, untuk bagian mask layer yang sendiri, kita isi dengan SAP Desa Karangbangun.
Di source targetnya dibiarkan saja, kemudian assign a specified data value to output bands-nya, kita set 0. Nah, yang lainnya dibiarkan saja, kemudian klik run. Nah, sudah muncul untuk layer clipnya, kita close saja. Nah, ini bisa kita pindahkan seret ke atas. Nah, ini dia untuk klipnya. Baik, selanjutnya kita mencari tutup lahan yang terdapat di Desa Karangbangun. Caranya bagaimana? Ini bisa di-uncheck saja, agar tidak mengganggu. Nah, untuk lebih detailnya, karena langkah selanjutnya adalah kita mendigit titik-titik poin-poin mengenai tutupan lahan, kita bisa masukkan Google Earth untuk membandingkan dan memastikan bahwa benar area tersebut, misal saja permukiman atau yang lainnya. Oke, kita tinggal masukkan saja ke layer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita buat layer baru. Dengan cara klik tadi, New Shapefile Layer. Kemudian kita klik titik 3, tentu saja di save. Mungkin bisa titik tutupan lahan. Sekarang baru save. Oke. Kemudian kita ubah untuk geometry type-nya jadi point. Ini dibiarkan saja, lalu kita klik OK. Baik, untuk mempermudah dalam mendigit nanti, kita bisa uncheck saja clip mesh-nya. Kemudian di layer yang Desa Karangbangun ini, kita bisa ubah menjadi lines. Caranya bagaimana? Klik vektor, geometry tools, dan pilih yang polygon to lines. Kita save dulu. Atas desa. Oke. Ini benar dan sekarang bangun lalu klik run. Nah, sudah tampak. Kita pindahkan ke yang paling atas. Nah, ini akan mempermudah kita dalam mendigit nanti. Kita ganti warna ya jadi merah agar terlihat seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah mendigit. Caranya dengan klik layar titik tutupan lahan tadi. Kemudian aktifkan, ini namanya toggle editing. Dan juga aktifkan add point future. Oke, selanjutnya kita klasifikasikan kalau dalam tutupan lahan ini dimisalkan 1 itu untuk permukiman, 2 itu untuk ruang terbuka hijau, dan 3 untuk lahan pertanian. Oke, tinggal klik saja ID-nya kita ubah 1, dan untuk ID 1 itu permukiman, sesuai dengan di Citra. Ini 1 juga. Ya, kita masukkan ya, yang termasuk ke dalam permukiman. Nah, lakukan hal yang sama sampai 1 ini itu memenuhi. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya juga sudah mendigitnya. Ini sudah ada, sebentar saya input dulu. Nah, ini dia yang sudah jadi untuk datanya. Oke, baik. Ini kalau dilihat ya, kalau di sini tuh titik-titiknya penuh gitu. Nah, semakin titik ini penuh, maka nanti hasilnya akan semakin akurat untuk tutupan lahannya. Oke, lanjutnya
Kita unchecklist dulu batas desanya. Klik message tadi di checklist. Kemudian kita langsung ke plugins Zscaler. Untuk plugin Zscaler sendiri bisa diinstal dulu bagi yang belum menginstalnya. Di bagian plugins ini, terus manage and install plugins. Klik saja Zscaler, nanti keluar seperti ini. Lalu tinggal diinstal. Karena saya sudah diinstal, jadi langsung saja. Ya, ini dia untuk classification tool-nya. Caranya, untuk bagian raster tadi, kita pilih yang clip mesh. Dan untuk bagian vektornya, dipilih yang tutupan lahan. Nah, setelah itu, klik settings atau tanda simbol settings ini. Kemudian pilih classifier yang Gaussian mixture model. Nah, ini dibiarkan saja. Setelah itu, klik perform the classification. Oke, ini sudah ada. Kita tampilkan paling atas. Untuk menghilangkan hitam-hitam yang ada di pinggir ini, kita bisa melakukan klik pada raster, extraction, dan clip raster by mask layer. Jadi kita pilih untuk input layernya klasifikasi tutupan lahan tadi. Mask layernya desa Karangbangun. Source targetnya kita biarkan saja. Kemudian ini assign a specific. Kemudian ini assign a specific no data value to output band. Kita jadiin 0. Lalu klik run. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya, karena ini masih warna hitam putih, kita harus sesuaikan dengan standar yang ada. Kita klik kanan pada layar clip mesh ini, kemudian klik properties, dan ke simbol H. Kemudian untuk render type-nya ini kita klik validated, classify, kita sesuaikan untuk labelnya dulu. Tadi satu untuk permukiman, dua itu untuk ruang terbuka hijau, dan yang 3 adalah lahan pertanian. Kita sesuaikan warnanya, untuk permukiman itu kuning. Oke, ruang terbuka hijau, di sini saya pilih hijau muda. Klik hijau tua maksud saya. Dan untuk lahan pertanian, baru yang hijau muda. Klik OK. Nah, kalau sudah, tinggal klik apply dan OK. Nah, ini dia untuk tutupan lahan yang ada di Desa Karangbangun. Di sini terlihat bahwa kuning-kuning itu merupakan permukiman, kemudian juga di hijau tua ini ruang terbuka hijaunya, dan yang hijau muda ini adalah lahan pertanian atau sawah. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.